Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebelumnya gini, Tat. Sering kita dengar ya, yang apa namanya, Muslim dari lahir, Ya. bilangnya ngiri sama mualaf gitu Iya, katanya. betul. Hah? Baru masuk Islam udah pinter. Bukan masuk Islam udah pinter, maksudnya dosanya Udah diampunin ya. ampunin gitu kan. Kembali ke nol gitu. Kayak Pertamina. Kayak Pertamina. Pertamina. Mulai dari nol ya, Pak, gitu kata UAS kan ya. Iya. Kita juga yang mualaf juga ngiri gitu sama yang Islam dari lahir. Islam dari lahir. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Ya bukan masalah kenapa dari dulunya, tapi keuntungannya kemudian ya yang jelas pasti ya yang dari Islam dari lahir yang jelas bisa baca Quran Ya. gitu kan. Kalau kesempatan lebih dulu lah ya. Ya udah Lebih gitu lama. kesempatan untuk apa namanya mengumpulkan pahala kan juga jauh lebih banyak Ya, waktunya betul. gitu ya. Nah itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang mualaf dosanya dinolin, Betul. tapi yang baik nggak dibuang gitu juga kan. Itulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala Iya, kalau menurut pandangan saya gitu ya. Nah terus kemudian kalau di Islam kan kita tahu rukunnya ya, rukun imannya, rukun Islamnya. Nah saya punya pengalaman seperti ini. Kalau dulu waktu jadi Kristen, karena kan Kristen kan banyak sekali denominasinya. Kalau mainstreamnya atau yang utamanya kan Katolik, Protestan. Ada lagi paling kecil yang kayak Ortodoks gitulah ya. Tetapi yang umum masyarakat bisa lihat itu kan Katolik dan Protestan. Iya. Protestan sendiri itu kan terpecah menjadi Banyak ribuan lagi, betul. ribuan sekte gitu kan. Nah, Katolik untuk kebaktian di gereja Protestan pasti nggak mau. bisa, Ya kan? betul. Begitu juga sebaliknya, Protestan kebaktian di Katolik juga pasti nggak mau gitu. Walaupun nggak semua ya, nggak semua. Saya dulu termasuk yang mau ke gereja Katolik. Yang penting gereja jangan ya. Apalagi saya dari TK ya, dari TK sampai SMP itu pendidikan Katolik gitu. Tetapi maksudnya ini di lapangan ya, di lapangan. Nah kan kita tahu kalau kekristenan itu kan mereka kebaktian. Kebaktiannya itu kan resminya kan hari Minggu, ya kan? Iya. Kecuali adalah sekte yang hari Yang Sabtu, Sabtu, ya. gitu kan. Kita kalau di Kristen itu, contoh nih ya, dulu saya punya pengalaman, saya pernah jalan sama teman-teman ke daerah Pandeglang. Terus pas kebetulan hari Minggu paginya tuh, ya karena udah biasa ke gereja, Minggu pagi itu kan saya pengen ke gereja gitu kan. Nyari gereja, ya ada sih ada, cuman ini bukan sekte saya nih. Ada lagi ini bukan sekte saya nih. Jadi saya harus nyari-nyari sampai ke Kota Labuan saya baru nemu gereja ya yang walaupun sama tetapi beda sedikit lah. Ada juga yang kan gini ya, walaupun sama-sama Pantai Costa tapi kan ada juga bedanya kan. Betul. Ada yang Pantai Costa di Indonesia, ada PDI ya. ada Pantai Costa Pusat Surabaya, ada Pantai Costa ini dan sebagainya. Nah kayak gitu-gituan akhirnya sampai saya dapat gereja tuh cukup jauh loh, kurang lebih ada 30 kilo loh. Itu dari tempat saya tuh. Nah waktu saya di Islam itu saya mau kemana aja, Mau sholat ya. mau sholat, nemu masjid, sembarang masjid, bahkan musola kecil atau langgar gitu ya, itu nggak ada masalah gitu. Karena semua masjid, semua musola itu ya semuanya sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Ya memang ada perbedaan, hanya perbedaan di organisasi masyarakatnya. Tetapi kan konsepnya semua sama, ya udah final lah. Jadi kita mau sholat di mana aja ya udah nggak ada masalah gitu. Tinggal masuk, tinggal wudhu, masuk, sholat, beres gitu. Bahkan Jumatan juga gampang. Iya. Ya kan? Ketemu masjid pinggir jalan. Ketemu masjid, pokoknya asal masjid Jami, udah ngikut Jumatan gitu, nggak masalah. Itu salah satu enaknya. Kemudian yang saya sangat terkesan ya waktu baru masuk Islam. Itu mengenai puasa. Memang di Kristen juga ada puasa, tetapi bukan puasa yang full dari pagi sampai maghrib gitu ya. Kemudian nggak full 1 bulan gitu. Itu biasanya waktu-waktu tertentu lah. Dan biasanya puasanya nggak full seharian dari pagi sampai maghrib. Waktu saya puasa, pertama kali puasa, sebenarnya waktu itu agak pesimis. Kuat nggak nih? Ya, bukan masalah kuat nahan laparnya. Nahan lapar saya gampang nahan lapar. Nahan hausnya. Oh, ngerokok. Kuat nggak nih sana nahan rokok gitu ya. Nah, jadi waktu saya pertama kali ngalamin puasa di bulan Ramadan itu,
Ya, dengan berat hati kan rokok harus saya masukin tas nih. Iya. Dengan berat hati. Tapi saya niat mau puasa gitu. Kok hari pertama ya memang terasa agak berat ya. Kalau masalah nahan haus, nahan lapar buat saya Nggak gampang. masalah. Gitu. Nahan rokoknya itu yang susah kan. Tetapi waktu saya berniat untuk berpuasa, kok rasanya kok saya nggak kepengen gitu ya. Untuk rokok. Untuk rokok, iya. Kayak secara otomatis gitu ya. Otomatis gitu loh. Nggak ngerti kenapa gitu. Jadi tahu-tahu udah jam Udah maghrib aja. maghrib aja gitu ya. Udah buka puasa. Hari pertama. Nah, yang berkesan itu hari pertama. Waktu kita buka puasa, terus kita baca doa, ngucap syukur, itu yang nikmat yang saya bilang Luar paling biasa ya. paling nikmat ya. Itu yang saya merasakan nikmatnya jadi orang Islam tuh di situ gitu. Enaknya buka puasa tuh di sini ya ternyata ya saya bilang. Ini baru hari pertama loh saya bilang. Masih ada 29 hari lagi ya. Sampai 1 bulan ya. Nah, saya jalanin hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Kok makin nikmat ya? Iya. Gimana ya rasanya? Badan ini walaupun ya kalau puasa kan memang kan pasti Lemas ya. lemesnya kan karena kurang asupan gitu Iya. kan. Tetapi rohaninya tuh juga Yang ini ya, terisi gitu ya. kayak baterai dicas ulang lah Iya, gitu. betul. Nah, ya. Terus kemudian badan walaupun kelihatannya lemes, tapi saya ngambil hikmahnya gini Tan, bahwa badan manusia itu dalam 1 tahun udah dimasukin apa aja. Betul. Pada 1 bulan Ramadan itu kita disuruh berpuasa itu ternyata itu adalah proses detoksifikasi, Membersihkan ya. membersihkan badan gitu. Betul. Nah, ternyata bukan cuma di Islam aja, di kedokteran pun juga Ada, menyetujui betul, gitu. Dengan adanya semacam puasa seperti itu dalam 1 tahun, 1 bulan, itu sangat-sangat bagus buat kesehatan manusia gitu. Jadi itu buat saya juga merupakan satu nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, bisa berpuasa. Pada waktu awalnya saya merasa berat, Sebenarnya nggak yakin ya. tapi giliran mau bulan Ramadannya mau habis, saya ngerasa kurang gitu. Jadi kangen ya. Cepet amat. Jadi kangen, jadi rasanya gimana ya? Aduh, mudah-mudahan ya kita diberi umur panjang, Sampai bisa bulan ketemu besok bulan lagi, Ramadan ya. lagi gitu ya. Itu rasanya buat saya benar-benar sangat gimana ya, berkesan gitu. Iya, Bulan Masya Allah. pertama kali saya ikut puasa Ramadan gitu. Iya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kalau di puasa kan kita ada yang namanya taraweh. Nah, di dalam taraweh itu juga saya merasakan apa namanya Yang ya? 11 apa yang 23 nih? Saya ngikutin waktu itu yang 11. 11 Yang ya. 11 ya. Saya ngerasainnya gini, jadi kayak semacam ada apa ya? Persatuan gitu loh. Persatuan di dalam umat muslimnya gitu loh. Rutin begitu tiap malamnya. Walaupun sebelum lebaran jadi tambah sepi karena banyak orang mudik. Orang belanja, orang mudik Ya kita nggak bisa nyalin ya karena orang mudik ya. Betul. Itu kan juga merupakan tradisi yang sangat bagus kan, kita mudik, kita bertemu orang tua, sungkem dan segala macam, itu memang Iya, sangat iya. bagus ya. Tapi yang saya rasakan waktu itu dengan ikut tarawih itu sungguh luar biasa sih, Bang. Iya. Luar biasa. Justru saya malah sedikit prihatin waktu saya ngelihat muslim kok nggak puasa ya, kok nggak tarawih ya, gitu. Iya. Kenapa gitu kadang-kadang gitu ya? Kok bisa ya? Padahal nikmat sekali gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan juga Allah kan juga memberikan keringanan bagi orang yang safar dan segala macam. Saya nggak pernah pakai malah itu. Jadi kalau dalam waktu bulan Ramadan itu saya kadang juga harus keluar kota ya. Dari Jakarta bisa ke Palembang, ke Lubuk Linggau ratusan kilometer. Ya sudah, mau nggak mau kita jalanin. Dan saya nggak mau apa namanya menggunakan kemudahan dalam safar gitu ya. Iya, rusaknya. Memang agak berat, tetapi yang saya cari itu yang pas bukanya itu. Jadi semakin berat tantangannya, buka puasanya semakin enak. Iya, jadi nikmatnya buat saya itu yang pas bukanya itu. Betul. Bukan saya cari makanannya loh. Iya, tapi kepuasannya iya. sulit digambarkan. Justru kalau saya buka puasa, saya tuh cuman makan makanan kecil dan minuman manis. Cukup. Batalin ya. Habis itu saya nggak langsung makan tuh, nggak bisa langsung makan nasi. Sholat mungkin nanti. Nah, setelah taraweh baru saya makan gitu. Betul. Ya. Kurang lebihnya sementara gitu dulu, Tat. Iya, Masya Allah, menarik. Ini saya juga senang sekali bisa berbagi seperti ini. Baru pertama kali ini saya berbagi pengalaman seperti ini nih. Iya. Dan ini penting ya, karena apa? Iya. Karena itu tadi bahwa pengalaman-pengalaman spiritual seperti ini ya tidak bisa dialami oleh saudara-saudara muslim yang dari lahir. Sehingga makanya kenapa yang pernah jadi mu'alaf yang bisa menceritakan seperti ini
untuk bisa memberikan motivasi ya untuk kita semuanya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak terasa sudah sekian menit berlalu dan memang konten ABJ tidak durasinya tidak panjang-panjang. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsira, kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan channel LSK maupun channelnya Pak Dondi dan sudah bergabung menjadi subscriber. Mudah-mudahan antum semuanya istiqomah di dalam Islam. Amin. Dan mohon doa restu untuk kami, semoga selalu sehat walafiat sehingga bisa berkontribusi untuk umat dan untuk dakwah fisabilillah ini. Terima kasih Pak Dondi ya. Sama-sama. Lagi mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.